hatiku. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, kami ingin selalu memuji Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Jika Engkau ada di pihak kami, tidak ada yang bisa menjadi lawan kami. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, selalu bersyukur, rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kakinya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami rindu Tuhan, kami dapat menikmati sukacita surgawi ada di tempat ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya,
bukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak hatiku, sukacita, haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami berjalan dalam lembah kelam, namun Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau izinkan kehilangan, kesedihan, penderitaan, sakit penyakit. Sebagaimana Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan? Dan Yesus juga berkata bahwa kita harus pikul salib kita, maka kita layak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita angkat penyembahan ini, kita menyembah Tuhan. Karena penderitaan itu akan mendatangkan ketekunan, menguji sampai di mana batas kemampuan kita, kesanggupan kita, dan menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang tidak berarti tanpa Yesus ada di samping. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan hidupku. Semuanya kami Tuhan pernah menjalani lembah kegelapan. Seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Roh Kudus firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Karena Engkau yang selalu mendampingi kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh baik. Walau harus berjalan dalam
yang ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku, besar setiamu Tuhan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Walaupun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, itu menjadi bagian kami sebagaimana firman-Mu terkutuklah tanah karena dosa-dosa kami sebagai manusia. Tuhan, namun Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Bahkan Engkau telah mencurahkan darah-Mu menebus dosa-dosa kami. Inilah kami umat tebusan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, beribadah saat sore hari ini dalam family ministry Tuhan. Terlebih dahulu sucikan kuduskan kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, yang kami sadari, kami akui, dan kami sesali Tuhan. Lalu saja pengendalian diri kami, penguasaan diri kami Tuhan, terjatuh Tuhan. Dosa kami terhadap sesama kami, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Allah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kami percaya Engkau yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa kami. Kau telah mempersiapkan hamba-hamba-Mu memimpin pujian dan penyembahan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, Bapak Pendeta John R. Banjarnahor Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, akan memberkati kami, menegur kami, mengoreksi kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Bahkan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan, bahkan juga yang bersaksi, memimpin doa syafaat, doa berkat, dan juga doa penutup. Bahkan juga teman-teman kami yang masih mau masuk dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Tidak terlepas daripada peralatan yang kami pakai juga Tuhan, jaringan yang kami pakai, jauhkan dari segala kerusakan Tuhan, jauhkan dari segala gangguan dalam nama Yesus Kristus. Engkau ambil alih Tuhan, kuasa Roh Kudus Bapa, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Ya, Salam, Bulia nggak ada kesaksian. Gimana kabar si Abes, diterima nggak jadinya castingnya? Shalom, Bulia. Ayo, semangat teman-teman. Kesaksian yuk. Ya, Abesnya udah diterima ya? Itu aja ya, berdoa aja. Yang penting udah berdoa, berusaha. Kemarin udah dites. Nanti tinggal tunggu hasilnya. Apakah Tuhan setuju, Tuhan tunjuk, Tuhan pilih, kan semuanya Tuhan. Yang penting kita udah jalan, deh itu aja. Tapi sejauh ini lancar, bahkan pulangnya jadi naik mobil orang tuh sampai ke Bogor jadinya. Haleluya. Tapi udah selesai. Ya, jadi semua casting udah selesai. Udah beres, tinggal nunggu aja apa diterima apa enggak. Kayak orang lamar kerja aja gitu. Oh, ya. Kita bisa doakan. Yang lain silakan. Puji Tuhan ya. Sejauh ini ya masih dikasih jalan sejauh ini itu aja. Amin, amin. Luar biasa. Pasti percaya ya Bes pasti terpilih. Iya. Pasti sukses dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Tetap berdoa Bu Yabes, Bu Lia. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Boleh, satu orang lagi. Pak Manik, apa kabar? Pak Kum, Pak Pendeta.
Pak Mani kemana? Itu suara HP-nya katanya audionya rusak. Iya, macet. Jadi cuma bisa dengar kali ya. Iya. Ntar sama kalau udah mati, udah keluar nih ya, nggak ada lah. Soalnya Langsung udah dicas, habis. Bu Lydia, dicas handphonenya langsung. Nggak bisa, casnya juga jelek. Nih udah Oh, rusak. udah minta diganti baru itu ya, di lem biru ya. Iya, lem biru. Tapi ya udah bersyukur aja Bu lah. Adeline, ada mau kesaksian, Bu Adeline? Bu Angelin, siap. Mana Pak Joner udah datang? Udah siap tuh hambanya. Tuh, sip tuh. Ya langsung Pak, Pak Dilson, satu lagu masuk firman. Ya, ya Pak Mani itu udah nyapa melalui chat itu. Ya. Kita sambut firman Tuhan. Sampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Joner Banjarnahor. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkau damaiku, ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai, yang menyertai. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Ya silakan hambanya Bapak Pendeta Joner Banjarnahor. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan nolong dan memimpin hidup kami. Karena Tuhan masih memberikan waktu, kesehatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah lewat Zoom Family Ministry ini. Tuhan, kalau sampai hari ini Zoom ini tetap ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang memiliki kuasa, yang memilih kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh bersama-sama. Walaupun lewat Zoom, tapi kami boleh merasakan ada kesatuan di dalam beribadah, dalam memuji, memuliakan Tuhan, dalam mendengarkan firman.
Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh hari demi hari, dibangun di atas dasar iman yang teguh, yang kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan setiap hari kami terus mendengarkan firman, iman kami bertumbuh. Mendengarkan firman rohani kami bertumbuh. Setiap hari hidup kami, pikiran hati kami diisi oleh firman-Mu. Maka kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Cakap menghadapi setiap kesulitan persoalan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan selama beberapa menit ini. Kami menyerahkan baik signal supaya tidak terjadi sesuatu yang mengganggu kami Tuhan. Sehingga kami terhambat untuk mendengarkan firman. Tuhan tolong, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakailah media ini Tuhan, untuk kami boleh terus bersama-sama bertumbuh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Kembali kita bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar, bertumbuh. Nah, di dalam firman itu adalah satu pengharapan bagi kita semua. Dan bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama. Tuhan berikan waktu kepada kita, kesempatan, kesehatan, kekuatan. Pada saat ini kita tetap setia mengiring dan melayani. Baik Bapak Ibu, kita akan tema yang akan kita sharingkan pada hari ini adalah makna kebangkitan Kristus. Karena hari ini masih suasana di mana masih banyak khotbah-khotbah baik dalam persekutuan gereja mengkhotbahkan mengenai kebangkitan Kristus sampai nanti akhirnya dia menampakkan diri kepada para murid dan juga sampai menunggu dia naik ke surga dan kemudian mencurahkan Roh Kudus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan di dalam melakukan firman ini Tuhan berikan kita Roh Kudus untuk mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita, menginsafkan bahwa kita itu orang berdosa sehingga Roh Kudus menolong kita memerlukan Kristus. Yang paling menarik adalah mengapakah kita bisa percaya kepada Yesus Kristus? Alkitab mengatakan karena Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat waktu para murid ketika 3,5 tahun bersama Yesus, mereka kadang-kadang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu belum diturunkan. Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Jadi sehingga kadang-kadang murid itu percaya enggak, ya, ada yang mengkhianat, ada yang menjual dia dan lain sebagainya. Dan mereka tidak sanggup memahami siapa Yesus itu. Karena memang Roh Kudus belum ada pada waktu itu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, disalibkan naik ke surga, Roh Kudus turun, maka Roh Kudus bekerja luar biasa. Petrus berkhotbah, 5.000 orang sekali berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Tapi saya 5.000 kali berkhotbah, satu pun tidak ada yang bertobat. Jadi kebalik istilahnya. Itu pekerjaan Roh Kudus sekalian ya. Nah, kita bersyukur karena dikasih Roh Kudus kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna kebangkitan. Yang ke-24 ayat 13. Nah, saya akan bacakan satu ayat aja. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu tentang ayat ini. Semua di sini hamba-hamba Tuhan semua yang luar biasa. Dan juga anak-anak Tuhan yang selalu sering mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi saya yakin bahwa kisah tentang Yesus menampakkan diri di Emmaus ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Pasti luar biasa dan tahu ceritanya, paham apa isinya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dari 2 orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya. Saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama dulu, ayat 13 dari Lukas 24. Jadi judul khotbah siang hari ini, sharing kita adalah makna kebangkitan Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman dari telah pergi ke kubur itu dan mendapatkan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendekati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, teks ini adalah teks yang menarik sebenarnya buat kita ya, sebagai orang percaya. Saya ingat dulu waktu membaca kitab Yohanes Pembaptis ya. Ketika Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang besar. Lalu kemudian dia yang mengatakan kepada orang Yahudi, luruskanlah jalan untuk Tuhan ya. Nabi Yohanes ini berbicara sebelum Kristus datang, menyatakan kepada orang Yahudi akan ada seorang yang lebih besar dari saya. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Dia akan memegang pedang, memegang tongkat, dan dia akan memimpin bangsa Israel, membebaskan orang Israel dari jajahan Romawi. Itu pikiran daripada Yohanes Pembaptis. Dia berpikir bahwa Yesus itu nanti akan menjadi raja bagi orang Israel, melepaskan mereka dari perbudakan orang Romawi. Itu harapannya dia. Ekspektasinya Yohanes itu sebenarnya. Dia nabi yang besar, dia berharap bangsanya itu dibebaskan dari penjajahan Romawi. Yohanes Pembaptis berharap bahwa Yesus itu menjadi raja di dunia, memberi makan dan juga menyembuhkan sakit penyakit, dan juga menjadi seorang raja yang bisa memimpin bangsa itu dari musuh-musuhnya. Itu harapan Yohanes, ekspektasi Yohanes. Besar sekali dia. Maka dia mengatakan, dia yang akan datang lebih besar daripada saya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini pengakuan luar biasa, hebat sekali. Tapi ketika Yohanes ada di penjara, saudara sekalian ya, di penjara, kemudian dia mendengar bahwa
Mesias itu sudah datang. Yesus itu sudah datang. Ya. Kemudian tanda-tandanya Yesus datang itu adalah yang buta bisa melihat, ya, yang lumpuh berjalan, dan yang terbelenggu bisa dibebaskan, ya, yang sakit disembuhkan. Itu ciri-cirinya. Dan Yohanes persis tahu itu. Lalu Yohanes dipenjara waktu itu karena dia menegur Raja Herodes. Ya, seorang hamba Tuhan mesti berani menegur, walaupun raja, walaupun pemimpin, kalau dia salah mesti ditegur. Yohanes melakukan itu. Dia sebagai nabi yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tegur Herodes, walaupun dia raja, dia tegur. Karena Yohanes berpikir Herodes telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Tegur. Apa akibatnya? Dia dipenjara, saudara sekalian. Dipenjara dia. Waktu dia dipenjara, Yohanes mulai bimbang, mulai ragu, mulai kecewa. Ya, dia berkata, "Hai, kamu tolong temuin Yesus." Dia punya murid. Yohanes menyuruh muridnya untuk bertemu dengan Yesus. Tanyakan kepada dia, apakah dia Mesias yang akan datang itu? Atau kita masih menunggu? Tanyakan. Lalu murid Yohanes pergi kepada Yesus. Bertanya, "Guru, Yohanes Pembaptis bertanya kepada kami, apakah Yesus itu yang ditunggu-tunggu, yang dinubuatkan oleh Yohanes, atau kami masih menunggu yang lain?" Kenapa Yohanes berpikir demikian? Padahal dia sendiri yang mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bahkan Yohanes yang membaptis dia. Yohanes yang membaptis dia. Dia mengatakan, dia yang datang lebih besar daripada aku. Tapi ketika Yohanes mengalami kesulitan, dia kecewa. Lalu disuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat Yohanes ragu tentang kedatangan Yesus? Apa yang membuat dia ragu? Apa yang membuat dia kecewa kepada Yesus? Padahal Yesus berkata kepada murid Yohanes, katakanlah kepada Yohanes, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang terbelenggu dibebaskan, yang kusta disembuhkan. Dan itu tanda-tandanya. Katakan kepada Yohanes. Tapi saudara, pertanyaannya, mengapa Yohanes kecewa? Kenapa dia tidak bisa melihat Yesus yang dia nubuatkan sudah datang? Dia sama sekali ngeblank. Ada yang menutupi matanya, sama seperti murid tadi Kleopas. Ada yang menutupi, menghalangi mata mereka. Yohanes terhalang pikirannya tentang Yesus. Maka dia kecewa, lalu dia mulai mengatakan sesuatu yang ragu terhadap Yesus Kristus. Yesus berkata, katakan kepada Yohanes, ya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, ini kata Yesus kepada muridnya Yohanes, katakan kepada Yohanes, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya apa? Yohanes nggak bisa melihat Yesus bekerja, mestinya dilepaskan dari penjara dia. Harus dilepaskan sebenarnya. Yesus mesti membela Yohanes untuk melawan Herodes. Kedua, menurut Yohanes, Yesus harus menjadi raja di Israel. Itu pikirannya dia. Kenapa setelah dia datang tetap kita dijajah? Kenapa dia setelah datang kita tetap mengalami kesulitan seperti ini? Kenapa kita nggak dibebaskan? Nah, ini yang membuat Yohanes ragu tentang Yesus. Kenapa? Yohanes berpikir ekspektasinya terlalu tinggi kepada Yesus untuk melakukan sesuatu apa yang menjadi dalam pikiran Yohanes, dalam konsep Yohanes, bukan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dia pikir Yesus harus jangan disalib lah gitu ya. Pokoknya mau jadi raja lah. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bangsa kita dibebaskan, bangsa kita dilindungi dan dijaga karena kita umat pilihan. Tapi Yohanes salah menafsirkan kalau Yesus bukan untuk raja dunia, tapi dia raja di surga. Itu kekecewaan Yohanes. Saya ingat seorang hamba Tuhan di Ngawi, Bapak Ibu sekalian ya. Dia hamba Tuhan desa. Ini sudah pernah saya ceritakan. Tapi saya terus ingat cerita ini. Waktu saya kuliah di Surabaya, ya sekitar tahun 90-an lah waktu itu ya. Saya kuliah di Sekolah Alkitab Surabaya. Saya ada praktek waktu itu ke Ngawi, Jawa Timur. Dan saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di desa dan jemaatnya tidak terlalu banyak. Tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Setiap dia berdoa kepada orang sakit, jemaatnya disembuhkan. Dokter sudah menolak, dia berdoa disembuhkan. Luar biasa hamba Tuhan ini. Banyak pendeta dari kota mencari dia untuk khotbah di gerejanya karena mereka tahu dia dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang setia, yang rela menderita ini, yang taat, ajarannya lurus, firman Tuhannya
bisa diterima oleh semua gereja karena dia selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mujizat terjadi. Kemudian di mana-mana dia dipanggil, dia berkhotbah. Bahkan saya pernah mendengar dan orang yang sudah mati bisa dibantu. Dia lakukan dengan luar biasa. Cuma-cuma. Kemudian setelah usia bertambah dan dia sakit, bos sekalian. Dia sakit dia sudah berobat tidak sembuh. Sudah didoakan tidak sembuh. Pendeta yang mendoakan dia juga tidak ada kesembuhan. Pokoknya semua dia berusaha dengan baik. Apa ya Tuhan yang dia layani juga yang hamba Tuhan mendoakan dia Tuhan yang sama juga. Tapi tidak ada sembuh sama sekali. Sampai akhirnya dia habis dana untuk berobat. Tuhan izinkan terjadi seperti itu sekalian ya. Gak ada uang untuk berobat. Pokoknya dia pasrah saja. Suatu ketika dia bilang begini, mengagetkan. Yesus itu pembohong. Yesus itu tidak berkuasa. Dia hanya tahu saya sakit, tapi tidak mau menyembuhkan saya. Percuma saya melayani dia. Percuma saya percaya kepada dia. Kenapa? Aku sudah melayani puluhan tahun, banyak orang saya doakan, tapi buat saya dia itu bukan Tuhan yang baik. Kecewa dia. Sampai pada akhirnya dia mati, dia tidak bisa menerima seperti yang dia harapkan. Dia pikir kalau saya berdoa kepada orang sakit, kemudian kalau saya sakit nanti orang itu juga akan mendoakan saya dan saya akan sembuh. Itu ekspektasinya dia. Tinggi sekali dia punya pengharapan. Tapi apa yang terjadi? Dia kecewa, dia memaki-maki Tuhan Yesus. Dia nggak mau melayani lagi. Sangat sayangkan, sangat sedih sekali. Nah, saudara, ini yang terjadi kepada teks yang kita baca. Di dalam Lukas pasal 24 itu, ya ada dua murid, satu orang namanya Kleopas. Dia tinggal di Yerusalem. Apa itu sekalian? Tinggal di Yerusalem, dua orang murid ini, mereka tinggal di Emmaus. Jadi Alkitab tadi mencatat jarak Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 7 mil. Atau kalau diukur itu sekitar 11 kilo. Dari Yerusalem timur, terbit matahari, mereka pergi ke Emmaus, tenggelam matahari. Jadi dari timur ke barat dia. Mengapa dia pergi ke Emmaus? Dia pulang ke tempat asalnya. Kenapa dia pulang? Dia pulang ke tempat asalnya membawa sebuah kekecewaan dalam dirinya. Orang ini bukanlah orang biasa. Dia murid Tuhan Yesus. Yang 120 murid itu, dari 12, 120, ada di sini dia. Kleopas ada di situ. Waktu mereka diajar Yesus, dididik Yesus, mereka ada di situ, saudara sekalian ya. Tapi ketika mereka tahu bahwa Yesus mati, Yesus dikubur, disalibkan, harapan mereka tenggelam. Sebagaimana Yesus dikubur, harapan mereka juga terkubur. Dia bilang, kalau toh Yesus yang kami percaya, yang kami layani, dia mati, tidak bangkit, ya. Kemudian dan juga tidak bisa menyelamatkan bangsa kami yang dijajah dari orang Romawi, untuk apa kita percaya? Artinya begini, murid ini keluar dari kelompok 120 murid, pergi ke Emmaus, pergi ke kampungnya dengan modal kekecewaan. Kenapa dia kecewa? Murid ini ekspektasi mereka terlalu tinggi. Yesus janganlah mati. Yesus raja orang Yerusalem, raja orang Yahudi, ya. Musa pernah berkata, akan lahir, akan ada seorang pemimpin yang lebih besar dari saya. Itu mengacu kepada Yesus. Nah, pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel, banyak musuh mereka. Sampai pada akhirnya zaman Yesus lahir, ada Herodes yang menguasai orang Israel, yang memperbudak orang Israel, dijajah. Maunya murid ini adalah mereka berharap Yesus jangan mati, dia tetap raja di bangsa kita. Ekspektasi yang lebih tinggi, ya, terlalu tinggi ekspektasinya terhadap Yesus. Akhirnya itu tidak tercapai. Mereka kecewa. Ya sudah, kita nggak perlu lagi ikut Tuhan, kita kembali aja ke Emmaus. Mereka pikir begini, kita pulang aja, tinggalkan aja Yerusalem, kota yang suci, kota roti, kota di mana sejarah Yesus itu digelar di sana. Kita tinggalkan saja. Padahal saudara sekalian, sebelum mereka ini pergi ke Emmaus, Alkitab mencatat, tadi kita baca, perempuan itu sudah pergi ke kubur melihat Yesus, tapi memang tidak ada kubur itu kosong. Ada malaikat mengatakan, mengapa kamu mencari dia di antara orang hidup? Wanita ini pergi ke kumpulan murid ini, dan orang Emmaus ada di situ. Maka dia ceritakan tadi, dari beberapa dari kami pergi ke kubur. Dia tahu itu bahwa Yesus bangkit. Kemudian Petrus juga datang, dia tahu, menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit.
Mengapa kebangkitan Yesus itu tidak bisa mengubah dua murid ini? Ini penting sekali. Ya. Akhirnya mereka kecewa, kita pulang saja. Yesus mau bangkit, mau tidak, bukan urusan kita. Berarti dia bukan lagi raja untuk orang Yerusalem, Israel. Kita pulang saja. Kenapa? Harapannya tidak tercapai. Impiannya tidak tercapai. Cita-citanya tidak tercapai. Apakah cita-cita kedua murid ini sama seperti harapan Yohanes Pembaptis? Dia pikir, kalau Yesus itu raja di dunia ini, coba lihat, kata dia, kita tidak akan kelaparan, kita akan makanan berkelimpahan. You ingat 5 roti 2 ikan yang dibuat Yesus mujizat, makan 6.000 orang. Bagaimana dengan ikan yang ada di Danau Galilea yang begitu banyak? Hanya 5 roti 2 ikan bisa makan 6.000 orang. Maunya murid ini adalah seperti itu. Perhatikan, kita nggak perlu susah cari makan. Percayalah negeri kita, makanan berlimpah-limpah. Bukankah ini yang dicari orang percaya? Percaya Yesus, ada makanan. Percaya Yesus, berkat melimpah. Percaya Yesus, usaha lancar. Percaya Yesus, luar biasa. Kedua, mereka melihat Yesus bikin mujizat, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Dua murid berpikiran begini, kalau Yesus tidak mati, dia ada jadi pemimpin bangsa kita, maka kita akan sehat semuanya. Tidak perlu dokter, tinggal menumpangkan tangan, sembuh. Mengapa Yesus harus meninggalkan kita? Sekarang kita merana, sakit penyakit terus berdatangan. Kalau dia di dunia menjadi pemimpin, BPJS tidak perlu, operasi tidak perlu, tinggal menumpangkan tangan, sembuh. Itu harapan mereka. Lalu kemudian apa? Harapan yang terakhir adalah dia pikir banyak musuh kita. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan memimpin bangsa dan menghancurkan musuh kita, memporak-porandakan orang-orang yang menjajah kita. Luar biasa. Jadi 3 hal yang mereka dapatkan. Makanan, kesehatan, dan kenyamanan di negeri. Inilah yang dicari orang percaya sehingga dia tidak mau pindah ke surga. Dia ingin dunia ini cukup makan, sembuh, tidak perlu sakit, tidak perlu susah. Dan kita rasa aman dari segala penjajahan. Maka jayalah bumi kita. Ternyata Yesus tidak melakukan hal itu. Tidak seperti yang diharapkan oleh 2 murid ini. Lalu mereka, walaupun mendengar Yesus sudah bangkit, tetap mereka pergi ke Emmaus. Walaupun mereka dengar dari perempuan, dia sudah bangkit. Malaikat mengatakan, kenapa kau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Dia dengar. Petrus pun datang, kubur sudah kosong. Tapi murid kedua ini berkata, tidak perlu. Kami kecewa. Tujuan kami bukan itu. Tujuan kami Yesus tetap ada di dunia. Akhirnya mereka pergi ke Emmaus, meninggalkan Tuhan. Pergi ke Emmaus. Apa yang terjadi waktu mereka bicara selama perjalanan 11 km atau 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus? Mereka memperbincangkan kekecewaannya. Kenapa dia harus mati? Wah, 2 orang berbicara, diskusi luar biasa. Tapi tidak ada titik temunya. Ya, jadi Yesus luar biasa. Mengutus orang berdua-dua itu memang bagus, Pak. Ya, mengutus berdua itu memang bagus. Jadi waktu mereka diskusi, ada pertanyaan yang dalam, tidak ada pemecahannya. Tiba-tiba Yesus yang bangkit tadi itu masuk di tengah-tengah kedua murid itu. Mereka tidak mengenal. Tidak mengenal. Tidak mengenal sama sekali. Lalu Yesus itu seperti ya guru yang baik, ya guru yang pintar. Guru yang bisa menggocok orang. Guru yang bisa memancing supaya orang itu berpikir dan ada dialog. Dia berkata, hei, kamu sedang bicara apa? Lalu murid itu tadi mengatakan, ya, dia heran. Apakah kamu satu-satunya orang baru di Yerusalem tidak tahu tentang peristiwa? Berarti kebangkitan Yesus menggemparkan seluruh dunia. Dia dikatakan, apakah kamu tidak tahu satu-satunya orang asing? Semua orang tahu peristiwa itu. Peristiwa apa? Lalu Yesus mencoba untuk supaya mereka menceritakan bagaimana memahami mereka tentang Yesus. Yesus mendengar. Mereka berbicara seperti saya katakan tadi. Ada seorang pemimpin yang kami hormati, kami segani. Kami berharap dia adalah raja di negeri kami. Tapi kami kecewa dia mati. Bahkan dihukum. Kami tidak bisa menerima. Itu kekecewaan mereka. Kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Yang pertama adalah karena ada yang menutupi. Ada yang menutupi mata mereka. Apa itu? Kekecewaan. Orang kalau sudah kecewa, sulit untuk percaya. Kekecewaan membuat mata rohani kita tidak bisa mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Murid ini terlalu dalam kekecewaan. Sampai dia tidak bisa menerima hal-hal yang negatif itu menjadi sarana yang baik untuk dia.
sangkan dia kecewanya, dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, rencana Tuhan di tengah kesulitan hidupnya. Ini malah disebut kekecewaan, ditutupi. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah Yesus mendengar pembicaraan itu, lalu rupanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang kita baca tadi, Yesus mulai mengatakan, hai kamu orang yang lamban dan bodoh. Ya, dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Coba kita lihat, cek ya. Bagaimana Kleopas ini 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Waktu mengusir dari roh dari orang Gedara, dia ada di situ. Memberi makan 5.000 orang, dia ada di situ. Mujizat air menjadi anggur, dia ada di situ. Makan 5.000 orang, dia ada di situ. Semua pekerjaan mujizat yang Yesus lakukan, kedua murid ini ada di situ. Tapi, apakah mereka bisa mengenal Tuhan? Tidak bisa. Sulit mereka mengenal. Kenapa? Ternyata begini Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang tahu tentang Yesus, paham tentang Yesus. Oh, Yesus datang dari surga, lahir dari rahim Siti Maryam, lalu dia tinggal di Nazaret, dan waktu umur 12 tahun dia bersoal jawab dengan pemuka-pemuka agama. Lalu kemudian dia disunat. Setelah itu, lalu dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia melayani, menolong orang, disalibkan, dan mati dikubur. Hari ketiga dia bangkit. Dan naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Dan dia akan datang nanti ketika di hari kiamat, maka kita akan selamat. Percaya. Nah, murid itu mengenal seperti itu. Dia nggak bisa melihat kalau misalkan mengenal Tuhan itu adalah bukan belajar teologi, Bapak Ibu ya. Bukan belajar, maaf ya, maksud saya bukan meremehkan sekolah teologi ya. Tidak, sekolah teologi itu penting, sarjana itu penting. Tapi artinya apa? Kalau kita belajar secara akademis untuk mengenal Tuhan, karya Tuhan, semua kita kenal itu 3,5 tahun bisa mempelajari, lulus sekolah teologi. Tetapi bergaul dengan Tuhan seperti Yusuf bergaul dengan Allah itu butuh proses yang sangat panjang. Tidak bisa dapat di bangku kuliah itu. Daud mengenal Tuhan tidak bisa seperti duduk di bangku kuliah 4 tahun jadi S2, tidak bisa. Harus mengalami secara pribadi di tengah-tengah kesulitan persoalan yang hidup. Ayub mengatakan apa? Dari dulu aku mengenal bahwa Tuhan itu ada. Waktu dia kaya dan jaya. Tapi ketika dia mulai miskin, semua habis, baru dia bilang, sekarang aku mengalami bahwa Tuhan itu adalah hidup. Maka penebusku adalah hidup. Itu luar biasa. Jadi pengenalan Tuhan itu adalah tidak bisa hanya belajar secara akademis. Murid ini 3,5 tahun hanya melihat Yesus kemana dia pergi. Tapi tanpa ada hubungan yang baik dengan Yesus, ada hubungan yang luar biasa, secara pribadi itu tidak ada. Itu membuat mereka kecewa. Membuat mereka sasaran Tuhan itu tidak bisa mereka tangkap. Rencana Tuhan itu tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan secara akademis, bukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hubungan seperti suami dan istri yang harus kita tahu satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan. Ya, sehingga mereka itu mengalami sebuah kekecewaan. Jadi makna Paskah adalah, pertama adalah menyembuhkan kekecewaan semua orang. Tapi Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid itu? Yesus mengutip kitab daripada para nabi. Dikatakan ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Yesus harus menginjili mereka secara pribadi. Ya. Lalu dikatakan ada tertulis dalam kitab para nabi tentang yang orang itu, kata dia. Dia belum katakan tentang aku, tentang orang itu, bahwa kitab Musa dan para nabi menceritakan bahwa Yesus akan datang dan dia akan mati dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh dosa manusia. Itu misinya dia. Tetapi murid ini tidak sanggup untuk memahaminya. Dia memang mempunyai konsep yang berbeda. Setelah Yesus menginjili mereka, menyampaikan kabar baik dari perjanjian lama, akhirnya mulai mereka terpancing, tertantang, ya, mulai terbuka hatinya. Apa yang dilakukan mereka? Hari sudah mulai malam. Kedua murid ini mengatakan setelah mereka sampai di Emmaus,
mampirlah di rumah kami. Nah, itu perkataan orang gue ini. Ini menarik nih. Setelah orang bisa mendengar firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, mulai ada kerinduan, mampirlah di rumah kami. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah mengenal ini Yesus? Belum. Belum sama sekali. Tapi ketika Injil disampaikan Yesus kepada mereka, hati mereka mulai terbuka. Injil disampaikan, pikiran mereka mulai diubahkan sedikit demi sedikit, mulai jiwanya tentram, mulai tenang, mulai ada pertanyaan, siapakah orang ini? Mungkin dia belum ucapkan, tapi pikirannya dibukakan, selubung itu dibuka, hatinya dibalut, kekecewanya mulai sedikit demi sedikit, mulai terbuka. Karena apa? Yesus tadi mengajarkan dalam ayat 25 itu, setelah menegur dia, mengabarkan tentang kitab Musa dan para nabi. Artinya apa? Injil bisa mengubah hidup orang. Firman Tuhan bisa mengubah orang dari kecewa dia menjadi orang yang sangat terbuka. Jadi firman itu luar biasa. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Firman itu akan membuka selubung kedua orang ini. Ketika dikatakan, dia bilang, apakah kamu satu orang asing? Mampirlah di rumahku. Ada respon yang baik dari kedua murid. Mampir di rumahku itu artinya pengertiannya bahwa dia pasti ingin lagi belajar firman Tuhan. Dia ingin lagi mendengar cerita orang ini. Dia mungkin masih penasaran siapa orang ini. Kok begitu baik menerangi pikiran saya. Dia mungkin berpikir, mampirlah di rumah saya. Berarti ada sesuatu hal yang mereka harapkan. Apakah yang mereka harapkan? Yesus pura-pura dia mau pergi saja. Tapi dia bilang, mampir. Ingat perkataan Yesus pada waktu dia mengurus murid. Jikalau kamu pergi ke satu kampung, katakan salam kepada dia. Kalau salam murid terima, masuklah di rumah itu, makanlah makanan yang disajikan, tinggallah di rumah itu. Tapi kalau salammu ditolak, tinggalkanlah kota itu, maka kamu akan pergi ke kota yang lain. Kebaskan debu di kakimu. Itu kata Tuhan Yesus. Nah sekarang dia praktekkan setelah dia bangkit. Tinggallah di rumah kami. Dia guru yang baik, tanpa rasa curiga, dan dia tinggal. Artinya apa? Akan ada kesempatan yang lebih besar ketika Yesus berbicara kepada kedua orang ini. Karena orang ini murid yang perlu dilayani. Banyak juga hamba Tuhan harus dilayani, saudara sekalian. Orang gereja yang mungkin puluhan tahun harus dilayani. Ya, seperti orang ini harus, saudara sekalian. Itu pentingnya gereja menggembalakan jemaat, melayani jemaat walaupun dia tahu tentang firman, harus dimuridkan, harus dilayani supaya dia juga bisa bertumbuh dengan baik. Tidak cukup hanya membaca Alkitab, datang ke gereja, ada pemuridan. Yesus mengadakan pemuridan singkat di rumah kedua orang ini, di Emmaus. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus tahu ini aset besar untuk menceritakan kebangkitan orang mati. Dua orang hamba Tuhan kalau masuk ke Emmaus, berarti mereka ini harus mengubah orang Emmaus dengan kabar baik yang benar mereka terima, Injil yang baik mereka terima, untuk diteruskan kepada orang Emmaus. Yesus tahu ini penting sekali. Lalu disengaja dia berjumpa pada orang ini sekalian. Mampir di rumah. Kalau kita lihat apa yang terjadi setelah mereka mampir di rumah, luar biasa. Mereka tadi mengundang Yesus, tapi waktu kita baca ayat selanjutnya, nanti Bapak bisa baca, Yesus menjadi tuan rumah di rumah mereka. Yesus menjadi tuan rumah. Setelah mereka makan, Yesus mengambil roti dan mengambil anggur, mecah-mecahkannya. Ya, lalu diberikan kepada dia. Itulah saatnya mereka ingat, dia Yesus. Tapi setelah itu, Yesus menghilang dari hadapannya. Kenapa? Misinya sudah selesai. Yesus sudah berhasil menguatkan dua orang ini, menyampaikan yang terbaik bagi mereka. Waktu dia lihat ada perjamuan roti, dia ingat berarti waktu dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengatakan berkat, dia ingat waktu makan 5.000 orang, murid ini ada. Selalu ada memecahkan roti, mengucap syukur. Itulah tandanya Kristus. Pelayanan sampai hari perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Itu mesti dikenang oleh seluruh gereja. Maka kita sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Supaya kematian, kebangkitan itu bisa terus sampai yang akan datang. Sampai anak cucu kita atau mungkin keturunan kita yang belum lahir. Supaya mereka tahu perjamuan kudus terus berjalan terus. Itu penting mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi sekalian? Ya, mereka ingat. Waduh, ini berkobar-kobar nih hati mereka ya. Dikatakan ya sedikit lagi ya. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakannya kepada yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Waktu hati mereka berkobar-kobar, waktu Injil didengar, khotbah didengar, hatinya berkobar-kobar. Perhatikan Bapak Ibu, ketika rekan-rekan hamba-hamba Tuhan berkhotbah, membuat jemaat berkobar-kobar, artinya apa? Injil itu bisa membuat orang berkobar-kobar. Maka sampaikanlah Injil dengan baik kepada orang. Injil itu akan menggarap dia. Ada semangat, ada spirit berkobar-kobar, ya. Sehingga mereka berkata, oh hatiku diubahkan Tuhan, hatiku dipulihkan Tuhan. Lah dulu kemarin kemana dia 3,5 tahun? Kemana dia? Inilah waktunya Tuhan. Setelah itu hati berkobar, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka lihat di situ murid 12. Yang 11, yang satu mengkhianat, ya, 11 ya. Lalu dalam persekutuan itu mereka saling menguatkan, ya. Yang perempuan bilang, aku melihat dia dikubur. Dan juga Petrus berkata, aku pun melihat dia. Tetapi antara Maria dan Petrus ada perbedaan cara penampakan Yesus. Kepada Maria dikatakan bahwa ada malaikat, ya. Petrus masuk ke dalam kubur, dia lihat ada kain kapan ada di situ, tapi tidak ada mayat Yesus. Tetapi kedua orang ini, Kleopas, secara pribadi, secara fisik, dia menampakkan diri. Beda penampakannya. Jadi, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada kedua murid ini? Kenapa tidak seperti Maria dan kepada Petrus? Dia harus secara fisik. Ini rahasia Tuhan, saudara sekalian. Karena begini, coba kita lihat dulu ya di dalam sejarah ya. Kalau Yesus bangkit, tanpa batu digulingkan. Lalu orang berkata, Yesus bangkit. Orang percaya enggak? Oh, enggak percaya. Yang mereka percaya ketika batu itu bisa bergeser. Tadinya waktu perempuan mengatakan, siapa yang menggulingkan batu itu untuk kita? Itu perboleh mereka. Tapi ternyata persoalannya berat, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia sudah tahu, Tuhan, masalahku ini berat. Saya nggak sanggup, tapi dia datang. Wanita itu datang kepada kubur, dia punya problem, nggak bisa menggulingkan batu, tapi bodoh amat dengan masalah saya mau pergi. Waktu mereka pergi, masalahnya selesai. Batu terbuka. Amin. Batu terbuka. Bisa melihat Yesus. Kadang-kadang kita berpikir, batu itu masalah yang besar. Hidupku hancur Tuhan, masalahku besar, nggak bisa. Tidak, datang kepada Tuhan. Dan batu itu akan terbuka. Jikalau kita punya kerinduan, datang kepada Tuhan. Luar biasa. Petrus, dia harus saksikan bahwa kubur itu kosong. Maka malaikat menggulingkan batu itu. Dia masuk, dia lihat, saya melihat kain kapan. Kubur itu kosong. Nah, dua kesaksian ini luar biasa. Waktu Yesus mau lahir, itu ada kesaksian malaikat. Maria yang kau melahirkan. Selalu persidangan besar ada saksi. Di pengadilan, 1-2 saksi baru sah. Gak ada saksi, nggak sah. Yesus taat dengan hukum. Ya, hak hukum. Jadi harus ada saksi. Malaikat bersaksi waktu dia mau lahir. Waktu dia bangkit juga ada malaikat bersaksi. Jadi luar biasa cara Tuhan bekerja. Nggak bisa digugat oleh orang-orang hukum pada zaman itu. Nah itulah. Kemudian kepada orang ini dia harus menampakkan diri. Kedua orang ini. Kenapa sampai begitu orang-orang dua murid ini? Dua murid ini adalah sama seperti Thomas. Dia orang zelot. Orang yang punya pikiran kalau saya tidak masuk akal, saya nggak percaya. Nah orang-orang seperti ini, Tuhan pasti menunjukkan dirinya. Sampai kepada Thomas, cucukkan jarimu, inilah aku. Tapi murid yang lain, Yesus nggak berkata demikian. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tapi di antara murid itu ada pemikiran yang berbeda. Dua orang murid ini punya logik, punya pemikiran yang seperti Thomas. Bukan memang tidak percaya, skeptis orang ini. Kalau aku nggak melihat, aku nggak percaya. Ada di gereja seperti itu. Nah orang seperti ini, Tuhan dia tuntut untuk menampakkan diri kepadanya. Orang dua ini sudah dengar Yesus bangkit dari Maria. Dari Petrus, tapi dia tetap nggak percaya. Yesus tahu hatinya dia, aku harus menampakkan diri secara pribadi. Itu pun waktu menampakkan diri, cuma 3 hari dengan tubuh yang sama, dia tidak bisa melihat Tuhan. Kekecewaan itu begitu berat untuk dua murid ini, membuat dia hilang kepercayaan. Waduh. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, maka dia datang untuk dua orang ini, menampakkan diri secara fisiknya. Lalu Yesus menyelamatkan dan menyampaikan kabar baik kepada
lalu hatinya berkuat. Nah, saya pikir ini menarik bagi kita semua Bapak Ibu ya. Kita memang tidak tinggal zaman murid 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal di zaman sekarang Bapak Ibu ya. Kalau dulu para nabi-nabi yang terkenal, mereka hanya mendengar janji, Yesus belum datang. Abraham, Ishak, Yakub dan lain sebagainya, Musa bisa percaya walaupun Yesus belum datang, bisa percaya dengan janji itu. Nah, waktu para murid, janji mereka pernah baca di kitab Perjanjian Lama, dia tahu, lalu digenapi datang Yesus pada zamannya murid-murid 12, itu pun mereka tidak bisa percaya. Seperti kita sekarang. Yesus sudah mati, kita lahir. Kita hanya dengar nubuatan Perjanjian Lama, digenapi di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Zaman sekarang dalam zaman anugerah, hanya Roh Kudus yang bisa menerangi pemikiran kita. Kita bisa percaya, nggak pernah melihat Yesus, tapi kita bisa datang beribadah di pemilih ministry ini. Itu suatu pekerjaan luar biasa. Jadi berbahagialah Pak Ibu kalau bisa percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat. Tapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada hamba Tuhan, Pak Komingwan. Ya, Baik. boleh tutup dalam doa firman Tuhan, Pak Baik, Joner. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Makna kebangkitan Kristus membalut hati kami yang kecewa. Terima kasih Tuhan, jika kebangkitan-Mu dari antara orang mati sampai hari ini pun kami kagum dan kami bangga bahwa Engkau benar-benar bangkit, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain, bahwa dia diserupakan dengan Yudas. Isa Al-Masih diangkat, tidak mati dan tidak bangkit. Tetapi Alkitab mencatat, Alkitab kami pahami bahwa Yesus mati dan dia bangkit dari kubur dan naik ke surga yang akan datang. Kami percaya janji firman Tuhan sebab dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama dan juga di kitab para nabi, di kitab Musa dan juga Taurat sampai hari ini pun. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan semua perkara-perkara di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami boleh diubahkan. Kami belajar dari 2 orang murid di Emmaus sehingga kami boleh menjadi hamba Tuhan yang setia, orang yang tetap percaya walaupun kami tidak melihat, tapi anugerah-Mu selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Joner Banjarmahor ya, yang luar biasa ya. Kita harus bangkit ya, karena Yesus itu hidup ya. Yes. Jadi jangan kita 5L tuh ya, letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Apa lagi tuh? Loyo. Wah, itu repot dah kalau udah kayak gitu ya. Padahal ajakan Tuhan di Matius 11 ayat 28 ya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Ya. Dan dikatakan ayat kelanjutannya ya kan, pikul laku yang kupasang itu ringan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Setiap anak-anak Tuhan, siapa sih yang nggak pernah kecewa? Jujur ya, pernah nggak kecewa kita? Sering Pak, sering. Banyak. Ya, kalau saya mau ceritain, waduh, nggak cukup 1 jam itu. Ya, saya banyak kecewa ketika saya baru terima Yesus itu. Ya, 2002 saya terima Yesus. Banyak kekecewaan 2004, 2006 ya. Padahal saya tahu dia anak Tuhan ya. Ke gereja umurnya udah 60. Waktu itu saya baru 39 tahun. Saya pikir wah ini orang pasti luar biasa nih ya. Bisa jadi panutan. Ternyata kuciwa. Ternyata kuciwa saya ya. Bukan kecewa lagi, kuciwa ya. Waduh, saya bilang luar biasa ini. Kalau saya nurutin hati saya, mungkin saya udah nggak percaya lagi seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi ya. Bisa saya tinggalkan Tuhan juga karena saya rasa waduh nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Yesus ya. Tapi saya nggak mau pikirin itu ya. Wah itu urusan dia sama Tuhan. Saya angkat tangan, saya serahkan itu semua kepada Tuhan. Kan apa yang dia tabur kan dia akan menuai. Dia nggak tahu, dia pintar berdalih ya seperti tadi Bapak bilang, Pak Joner ya, kita bukan hanya dari sekolah teologi, tapi bagaimana kita pengenalan kita dengan Tuhan itu secara pribadi lepas pribadi. Nah ini yang pentingnya. Bagaimana kita ketika kita bernyanyi, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa nangis ya, kita bisa merasakan Tuhan. Jujur saya katakan ya. Saya kalau mau
bawa firman, itu saya nggak pikir saya mau bawa konteks apa-apa. Tapi ketika saya mau tidur, saya tidur malam itu, ada bisikan itu. Saya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang saya cerita sama istri ya. Istri saya sampai, masa bisa gitu ya, bingung juga ya. Saya bilang juga saya nggak tahu ya. Saya judulnya apa, saya langsung catat. Dan besoknya saya laporan sama Pak Derikson. Tolong bikinin itu layarnya. Judulnya ini, saya mau akan khotbahkan. Saya nggak tahu loh, maknanya apa, isi-isinya apa. Tapi Tuhan terus bisikin saya. Dan akhirnya saya lihat firman-Nya. Oh ini. Waduh, itu luar biasa ya. Kalau kita benar-benar, nah ini kita hubungan kita bagaimana dekat dengan Tuhan itu, yaitu seperti itu. Ya, jadi bukan kita dari sekolah kita belajar gitu, enggak. Saya bilang gitu, bagaimana pewahyuan Tuhan itu turun atas kita, kasih karunia itu. Ya, saya bukannya maaf kata ya, bukan menyombongkan diri, enggak. Kita ini kan semua mau dipakai Tuhan. Nah, kita mintalah hikmat sama Tuhan. Ya. Apa sih yang saya harus bicarakan Tuhan? Saya orang bodoh. Jujur saya orang bodoh ya. Saya orang yang nggak sekolah dibilang katakan yang luar biasa sampai fakultas ya. Wah, enggak. Tapi Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan mencari orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Itu saya orang yang berdosa dulu. Untuk apa? Untuk saya bertobat. Untuk saya bisa melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk saya lakukan. Ya, hidup ini kan kesempatannya. Tadi saya juga ikut pemakaman orang tua Ibu Oli ya, yang meninggal ya, usia 80 lebih ya. Itu dinyanyikan lagu Hidup Ini Kesempatan. Waduh, itu dengarnya kusuk banget ya, sampai saya bilang, benar, ini hidup ini kesempatan. Gimana kita bisa berkarya buat Tuhan. Filipi 1 ayat 22 ya. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Bagaimana? Dengan pertobatan kita. Ya, jadi jangan hanya jadi orang Kristen, terus nggak peduli dengan sekeliling kita, nggak peduli dengan sesama kita. Ya, kita harus peduli, kita harus berbagi, kita harus terus mempraktekkan kasih Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Tetap setia, tetap taat, mengiringi Yesus, itu keputusanku. Amin. Terima kasih, Pendeta Jonier Majan Mahor, luar biasa. Saya diberkati banget. Ya. Bu Christine juga saya lihat, wah, langsung kasih jempol terus. Saya juga jujur ya, saya terberkati banget hari ini. Luar biasa, luar biasa. Tuhan berkati ya, Pendeta Jonier Majan Mahor. Silakan satu lagu. Sebelumnya ada pengumuman Pak Pendeta Ko. Oh ya, silakan. Silakan. Besok kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon dengan tema dari Kalimantan Pak ya? Letih lesu berbeban berat, seperti kata Pak Pendeta Komingguan tadi. Letih lesu berbeban berat, Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon. Ya, kita besok hadir ke dalam ibadah, ini mulai pukul 16.30. Kemudian ada satu lagi yang sangat penting juga, besok pagi di dalam doa PMD, Gembala FM melayani juga di doa PMD, yaitu Bapak Pendeta Komingguan. Supaya kita hadir juga. Amin. Ya, dengan tema Only in Jesus, artinya hanya di dalam Yesus. Para Rasul 4 ayat 12. Yang dimulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Ya, mari kita sama-sama berdoa besok pagi dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, terima kasih hambanya. Pendeta Derikson juga selesai ini jam 7 ya, dia juga akan melayani di Tubuh Kristus Ilahi ya, jam 7. Oh, ya, Pak. Kalau ya hari ini ya, benar ya Pak Pendeta Derikson ya. Kalau yang ada waktu kita boleh bergabung ya. Kita beribadah bersama Ibu Elia Esther ya, gembalanya. Ya, silakan. Satu lagu boleh, mungkin Bapak Nicholas Liang. Ya, oke. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Terima kasih. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati. Ya, silakan Ibu Grace, doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang maha setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkaulah Bapa kami, yang kami sembah pada sore hari ini Bapa. Bapa yang peduli kepada kami, menyediakan segala kebutuhan kami. Pada sore hari ini Bapa, Engkau melihat hati kami Tuhan. Sungguh kami berbahagia, sungguh kami bersyukur. Kami boleh menerima makanan bagi rohani kami. Engkau Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk menerima firman pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang kami terima pada sore hari ini boleh menguasai kehidupan kami, jiwa roh kami Tuhan. Dengan Tuhan kuasa kebangkitan yang diberitakan pada sore hari ini. Kami semua mau bangkit Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh-Mu menggerakkan kami. Mengobarkan hati kami Tuhan. Ketika firman diberitakan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, hati kami berkobar. Untuk percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu itu dahsyat bagi kami. Mengubah hidup kami Tuhan. Dan memberikan kami haus lebih lagi, lapar untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Allah yang hidup. Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang menerima firman pada sore hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk datang lebih lagi mengenal Engkau. Kami percaya firman-Mu mengatakan Tuhan, manusia binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami bersyukur. Kami boleh mengenal lagi firman-Mu lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih dekat lagi dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa firman-Mu mengubah kami pada sore hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi hamba-Mu
Bapak Pendeta Jonar yang Tuhan sudah pertetapkan sore hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan berkati setiap pelayanannya, perkataan yang keluar dari mulutnya, biarlah perkataan yang penuh dengan urapan, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat dan urapan baru setiap saat bagi Bapak Jonar Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dimanapun Tuhan utus, dia boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Berkati kesehariannya di tengah-tengah keluarga. Tuhan, keluarga, anak semua diberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan, baik dalam pelayanan maupun di tengah keluarga, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan mencukupi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memilih, Engkau menetapkan, Engkau bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Kami serahkan hamba-Mu ini, pelihara kesehatannya Tuhan, dan dalam setiap pelayanan Tuhan, tutup Amin. dengan kuasa darah-Mu, sehingga dia pergi Tuhan melayani, dia pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu ini, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Pendeta Komingguan, yang juga senantiasa setiap saat siap Tuhan untuk menghadapi kami Tuhan, keluarga besar Family Ministry. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang siap selalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya mendukung di dalam doa. Tuhan, pelihara kesehatan hamba-Mu ini. Pendeta Komingguan, Tuhan tambahkan semangat baginya. Apapun Tuhan yang menjadi penghalang, seperti firman-Mu mengatakan batu yang menghalang, terbuka Tuhan. Engkau pakai Bapak Pendeta Komingguan Tuhan. Apapun yang menghalangi, biarlah dia boleh terus percaya maju bersama dengan Tuhan Yesus untuk bertanggung jawab dalam memelihara keluarga besar Family Ministry. Tuhan, Engkau juga yang telah memilih dia. Tuhan, tambah-tambahkan baginya, sehingga setiap perkataannya boleh menyejukkan hati kami, terus mendorong kami agar kami selalu ada di Family Ministry ini. Berkati Tuhan segala usaha dari hamba-Mu Pendeta Komingguan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan menghadapi jemaatnya. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan kuasa kebangkitan mendatangkan mujizat dalam setiap pelayanan. Kami serahkan Tuhan Bapak Komingguan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkarya dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan melalui setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi Pak Hendra Binata Tuhan. Engkau sudah menjamah dia. Tuhan, kami melihat begitu banyak perubahan. Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menyembuhkan Pak Hendra ini dengan sempurna Tuhan. Pemulihan pasti Tuhan terjadi bagi Pak Hendra. Karena dia juga yang saat ini Tuhan bersama-sama senantiasa dengan kami. Tuhan, dia juga yang bertanggung jawab atas keluarga besar Family Ministry ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya saat ini dia beristirahat dari lelahnya. Tapi satu saat dia akan bangkit Tuhan, kembali bersama-sama dengan kami. Apapun penyakit yang saat ini menyerangnya, kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami hancurkan, kami patahkan. Tuhan, berikan kuasa-Mu, kuasa kebangkitan, memulihkan kesehatan dari Pak Hendra ini Tuhan, sehingga dia kembali boleh bersama-sama dengan kami. Segala ikatan yang mengikat dia dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan Pak Hendra maupun keluarganya dan segala usahanya, tetap Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Pak Joni Iskandar yang juga setia Tuhan dalam Family Ministry ini, menata semua Tuhan untuk kami Tuhan. Oh Bapak, oleh sebab itu Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala usaha Pak Joni, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi kami. Apapun yang diusahakannya Tuhan, Family Ministry maupun bagi keluarga Tuhan buat berhasil. Berikan kesabaran bagi Pak Joni Tuhan, juga dalam
melayani family ministry ini. Kami serahkan seluruh usaha Pak Joni ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya apa yang dikerjakannya menjadi berkat baik bagi pelayanan maupun bagi keluarga. Kami berdoa juga Pak Derikson, Tuhan. Engkau mengenal pribadi, Engkau mengenal jiwanya, Engkau mengenal semangatnya, Tuhan. Bagaimana Pak Derikson, Tuhan, dimanapun dia ada, Tuhan, selalu semangat, Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Pak Derikson ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Jagai dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Serangan-serangan yang mau menyerang dia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia boleh tetap setia dimanapun Tuhan utus. Dengan jiwa yang penuh dengan semangat, Tuhan. Dia boleh menata pelayanan, baik di family ministry maupun di tempat-tempat pelayanan lain, Tuhan. Di mana Tuhan utus Pak Derikson, Tuhan berkati. Di tengah-tengah pelayanan jemaatnya, Tuhan jadikan Pak Derikson sebagai hamba-Mu yang menjadi berkat bagi jemaat, bagi keluarga. Tuhan berkati. Apapun yang diusahakannya Tuhan, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan dan tambah-tambahkan hikmat baginya. Sehingga semangatnya itu tidak berkurang apapun yang dihadapi. Tuhan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami juga berdoa bagi Pak Nikolas Tuhan. Juga di atas puji-pujian yang senantiasa dinaikkannya. Oh Tuhan Engkau melihat hatinya dipenuhi dengan pujian. Dan Engkau bertakhta di atas pujian itu. Kami serahkan Pak Nikolas. Dia juga bertanggung jawab Tuhan. Dalam keluarga besar family ini. Memberikan kami semangat Tuhan. Mengajar kami untuk terus memuji Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus yang layak dipuji. Dengan berbagai pujian Tuhan. Engkau melihat pelayanannya. Juga dalam melayani jemaat. Mencari jiwa-jiwa. Tuhan berkati Pak Nikolas Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat juga baginya. Urapan Tuhan melalui setiap pujian yang dikeluarkan. Banyak jiwa boleh bertobat. Mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Kami serahkan segala usahanya juga yang dikerjakannya hari lepas hari. Tuhan berkati Pak Nikolas Tuhan. Berhasil dalam pelayanan maupun bagi keluarga. Kami serahkan juga Pak Yohanes Sumarno. Juga Pak Yohanes ini luar biasa Tuhan. Semangatnya Tuhan di dalam kekurangan, kelemahannya. Dia mengaku bahwa Yesus yang membuat dia berhasil. Oleh sebab itu kami serahkan Pak Yohanes Sumarmo ini ke dalam tangan-Mu. Berkati segala usahanya Tuhan. Berkati dalam segala kekurangan kelemahannya. Tuhan Yesus ditinggikan, mujizat terjadi. Berkat-berkat mengalir atas keluarganya, pelayanannya, dan hatinya yang senantiasa haus juga Tuhan. Lapar mencari-Mu Tuhan, senantiasa kebenaran-Mu. Tuhan nyatakan bagi Pak Yohanes. Terima kasih untuk bapak-bapak yang boleh menjadi berkat bagi family ministry Tuhan. Berkati semua kami. Opung Sembiring Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Elmanik. Tuhan berkati. Mereka yang boleh menjadi Tuhan imam-imam di tengah-tengah kami keluarga. Dan kami wanita-wanita yang ada di sini Tuhan jadikan kami tiang doa bagi family ministry Tuhan. Kami saling memberkati, kami saling menopang satu dengan yang lain. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapak pemimpin kami, takut akan Tuhan, Tuhan curahkan bagi mereka. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Berikan pengenalan kuasa kebangkitan-Mu juga bagi bangsa kami Tuhan. Agar bangsa kami boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kuasa Roh-Mu melawat bangsa Indonesia ini. Sehingga banyak jiwa saat ini bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, perawat yang saat ini berjuang di rumah-rumah sakit Tuhan. Berikan mereka hati yang melayani dan kuatkan mereka. Berikan mereka juga ketabahan, hikmat dalam mengobati pasien-pasien sehingga mereka dijauhkan dari lelah
ataupun putus harapan Tuhan, tetapi mereka boleh tetap semangat melayani para pasien. Dan pasien-pasien ini boleh semangat juga untuk mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-hambamu yang melayani Tuhan di Indonesia ini, bahkan di muka bumi ini. Tuhan, hamba-hambamu Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, kami percaya hamba-hambamu Tuhan berikan kuasa untuk merawat setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga senantiasa kami dikuatkan Tuhan melalui pelayanan dari hamba-hambamu. Berkati Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba-hambamu ini boleh menikmati pelayanan dan menyelesaikan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk Family Ministry sore hari ini. Terima kasih, kami serahkan seluruh keluarga besar Family Ministry ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu yang melayani Tuhan di dalam aspek segala kehidupannya, selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan selalu ada dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya dan sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Tuhan Sumarmo untuk bincang-bincangnya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komengban. Terima kasih Pak Pendeta Joner yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita supaya kita ini tidak kecewa mengiring Tuhan dan banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya. Yang pertama saya persilahkan untuk Ibu Christine. Ya, silakan Ibu Christine untuk tanggapannya. Setelah Ibu Christine. Oke. Haleluya. Terima kasih matur suwun Pak Yohanes untuk kesempatan bertanya. Sami-sami Bu Christine. Iya, saya udah catat. Catat saya nih ya. Saya paling senang belajar. Makanya dari tadi tak jempol-jempolin. Terima kasih Mauliate Pak Joner ya untuk satu pencerahan lagi hari ini. Pertanyaan saya adalah saya pernah nonton film The Betrayal of Judas atau pengkhianatan Yudas ya. Di dalam film itu berkata bahwa atau memperlihatkan satu adegan di kenapa Yudas harus menjual Tuhan Yesus, harus mengkhianati Yesus. Dalam intinya kesimpulannya film ini berkata kenapa Yudas sampai mengkhianati, karena dia merasa Yesus itu kan bisa bangkitkan orang mati, bisa nyembuhin orang. Jadi dia berani bayar nih ke orang bahwa nih gue pastikan bahwa jagoan saya itu pasti menang. Ya, kalian semua pasti dikalahkan. Ya, kalau begini akhirnya kan dia kecewa, makanya dia bunuh diri. Nah, menurut Bapak Pak Joner ya, film ini berkata benar nggak sih? Karena jagoan kita tuh akhirnya kalah gitu kan. Nah, pertanyaan saya yang kedua, saya setuju sekali tadi Bapak mengatakan the diplom atau ijazah dari sebuah university itu tidak menentukan berhasil tidaknya seseorang di dalam melayani. Nah, betul, diploma atau sertifikat atau ijazah itu untuk saya juga tidak penting. Sayangnya Pak, sayangnya saya ketika berkhotbah ke 3 tempat
di mana itu adalah kantong Kristen. Maaf, saya sebutkan saja ke Sumatera Utara, ke Sulawesi Utara, Manado, dan ke tempat Ibu Grace di Ambon. Ketika saya berkhotbah di sana, ketika saya berkhotbah di kantong-kantong Kristen, sebelum saya naik, saya dijegal. Kenapa? Mereka melihat rambut saya. Rambut saya yang berwarna pirang. Dan mengatakan, kami tidak menerima hamba Tuhan yang rambutnya dicat, ya, untuk naik ke mimbar. Ya, ini sedih sekali ya Pak. Dan masih mengenai diploma, saya kan sebelum mendapatkan diploma saya sebagai seorang misionari, seorang hamba Tuhan, saya sudah punya 4 diploma yang sudah sampai S3, S berapa gitu ya. Jadi, tapi bukan di disiplin teologi. Nah, ketika saya akan naik mimbar, mereka mengatakan mimbar ini hanya diperuntukkan untuk yang bergelar PDT, pendeta. Ya, saya sangat kaget karena ada peraturan seperti itu. Tapi saya tidak mau debat. Akhirnya itulah yang memicu saya untuk mengambil jurusan teologi ya. Dan saya menyelesaikannya sampai saya bisa mendapatkan sertifikat sebagai seorang misionari hamba Tuhan. Kalau di Indonesia kita kenal pendeta, kalau di luar negeri kan tidak ada istilah pendeta. Pendeta yang dikenal di sini hanya dengan Hindu, ya. Kalau di sini sebutnya pastor, ya, atau the missionary. Oke. So melihat semuanya ini Pak, justru praktek-praktek yang mengecewakan itu adanya di kalangan hamba Tuhan, gembala dan lain sebagainya, ya, karena mereka yang menolak saya. Padahal jemaatnya yang sudah mendengar saya khotbah di mana-mana dan mereka lah yang merekomendasi saya untuk bisa khotbah di tempat mereka, menseringkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sehingga hati mereka itu berkobar-kobar karena mereka dipulihkan, mereka bisa menceritakan kepada gembalanya, tolong dong undang Madam Christine untuk supaya kita juga diberkati. Tapi sayangnya di kalangan atas inilah saya ditolak. Pertanyaan saya, apakah hamba-hamba Tuhan yang notabene gembala itu tidak punya Roh Kudus? Karena justru mereka yang menolak, ya. Itu ada 3 pertanyaan saya dari tadi Pak. Cuman saya mau koreksi tadi Bapak bilang di dalam pemaparan Bapak mengatakan Yerusalem itu adalah kota roti, ya, bukan Pak. Yang Yerusalem itu artinya lingkaran Pak, dan yang kota roti itu adalah Bethlehem. Bethlehem, oke. Ya, oke, betul. Terima kasih Bu untuk koreksinya ya. Bethlehem itu adalah kota roti. Yerusalem pusat pemerintahan. Oke. Nah, mungkin luar biasa Bu ya, pertanyaannya sangat mantap ya. Yang pertama dulu saya tanya